membahas kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan disebut juga dengan budaya paleolitik. Paleolitik diambil dari kata paleo yang artinya tua dan litos artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berlangsung pada zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu. Adapun manusia yang hidup pada zaman ini adalah Meganthropus dan Paleojavanicus Pithecanthropus erectus, Homo erectus. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitar sumber air seperti sungai atau danau karena tempat-tempat seperti itu yang dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan berburu mereka. Masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk tetap berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah tumbuhan. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas salah satu sisinya. Yang kedua, budaya Mesolitik, budaya peralihan dari batu tua ke batu muda. Diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Pada masa ini, kehidupan manusia sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya. Namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan. Pembagian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-lakinya berburu dan perempuan mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah mengenal penggunaan api untuk memasak. Mereka mulai hidup menetap meskipun masih berpindah. Mereka tinggal di goa-goa dekat sungai atau tepi pantai. Goa tempat tinggal manusia praaksara ini tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama bertempat tinggal di goa, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding goa. Lukisan tersebut hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan ataupun di daerah Papua. Tanda-tanda awal manusia praaksara mengenal sistem kepercayaan hasil kebudayaan Mesolitikum adalah dengan ditemukannya kulit kerang dan siput dalam jumlah besar. Hasil peneliti menamai tumpukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyokan Modinger yang artinya sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumpukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Tumpukan Kyokan Modinger banyak ditemukan di pantai timur Sumatera yang tingginya kurang lebih 7 meter. Hasil budaya berupa alat yaitu tradisi serpi bilah atau flakes yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatralit atau kapak genggam Sumatera yang terbuat dari batu yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau Hayescourt, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumpukan Kyokan Modinger. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam, masa yang termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini zaman batu baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang
yang halus di Indonesia. Masa ini diperkirakan mulai berlangsung pada 2500 tahun sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Pada masa bercocok tanam, kegiatan berburu masih dilakukan meskipun intensitasnya tidak terlalu besar. Kegiatan berburu perlahan-lahan ditinggalkan dan diganti dengan kegiatan berternak hewan seperti ayam, kerbau, anjing, dan babi. Mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam yang dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon dan belukar, sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang memberikan hasil-hasil pertanian. Karena sudah memiliki ladang, maka mereka mulai hidup menetap. Pembagian kerja juga semakin bervariasi. Laki-laki ditugaskan untuk hal yang berat seperti berburu binatang di hutan dan menangkap ikan di laut. Perempuan bertugas menabur benih, menangkap ikan di sungai, dan merawat anak. Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai teratur, sehingga setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Hasil-hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam berupa alat-alat yang sudah memiliki desain yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya. Biasanya terbuat dari batu kali hitam. Yang kedua ada beliung persegi. Bentuk permukaan yang memanjang dari berbentuk segi empat, sisi depannya diasa tajam. Fungsi beliung persegi berukuran besar digunakan untuk cangkul dan yang berukuran kecil digunakan untuk memahat kayu. Yang ketiga ada kapak persegi yang berbentuk persegi panjang atau trapesium tajam pada bagian matanya. Kapak ini biasanya diberi tangkai untuk genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga berukuran dengan panjang 3 hingga 6 cm dan lebar 2-3 cm dengan ketebalan 1 cm. Mata panah biasanya terbuat dari batu gamping. Kegunaannya adalah untuk berburu. Yang keempat ada gerabah atau alat-alat dari tanah liat. Sudah dikenal zaman Neolitikum meskipun teknik pembuatannya masih sangat sederhana.